Oke, kita lanjut ke siklus yang ketiga pada bulan Juni. Di sini ada keterangan pada bulan Juni, Nona Syahadah menambah 1 karyawan guna memperlancar kegiatan operasional usaha Tylernya. Berikut transaksi selama bulan Juni 2020. Tanggal 4, membeli perlengkapan Tyler, gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1.100.000 secara tunai. Untuk jurnal umumnya yang terjadi perlengkapan pada kas di sebelah debit perlengkapan 1 juta dan di sebelah kredit kas sebesar 1.100.000 rupiah. Tanggal 5, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria tanpa furing 2 potong. Di sini jurnal umumnya yaitu kas pada piutang usaha sebesar 200.000. Tanggal 5, menerima jasa Tyler antara lain baju wanita tanpa furing 4 potong secara tunai, baju pria dengan furing 3 potong secara tunai, celana wanita 2 potong secara tunai, celana pria 4 potong secara tunai, dan permak baju wanita atau pria 5 potong secara tunai, dan masing-masingnya itu 30.000. Untuk jurnal yang terjadi yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 2.170.000 rupiah. Lanjut pada tanggal 6, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Jadi untuk tanggal 6, jurnal umumnya yaitu kas pada piutang usaha sebesar 380.000 rupiah, kas di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah kredit. Lanjut tanggal 9 Juni, menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar 54 juta, tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa. Nah, di sini jurnal umum yang terjadi yaitu piutang sewa pada pendapatan sewa sebesar 54 juta rupiah. Piutang sewa di sebelah debit dan pendapatan sewa di sebelah kredit. Lanjut pada tanggal 10 Juni, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan furing 3 potong. Tanggal 10, jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar 570.000 rupiah. Lanjut pada tanggal 12 Juni, menerima jasa Tyler antara lain baju wanita dengan furing 8 potong secara kredit, baju pria tanpa furing 6 potong secara tunai, baju pria dengan furing 5 potong secara tunai, celana pria 11 potong secara tunai, permak baju wanita atau pria 4 potong tunai, masing-masingnya itu 30.000. Tanggal 22 Juni, jurnal umum yang terjadi yaitu tanggal 12 Juni yaitu baju wanita dengan furing 8 potong secara kredit, 4 potong secara tunai, baju pria tanpa furing, lalu ada baju pria dengan furing 3 potong secara kredit, celana pria 5 potong secara tunai, permak baju wanita atau pria 4 potong secara tunai, dan masing-masingnya itu 50.000. Jadi jurnal umum yang terjadi tanggal 12 itu kas 1.425.000 rupiah, piutang usaha debit 1.940.000 dan pendapatan jasa pada kredit 3.365.000. Lanjut pada tanggal 14 Juni, membayar beban utilitas senilai 1.600.000 secara tunai. Tanggal 14 Juni itu beban jurnal umumnya beban utilitas pada kas sebesar 1.600.000 rupiah. Tanggal 16 lanjut meminjam uang bank Nusa senilai 50 juta selama 3 tahun. Bunganya 12,5% per tahun, dibayar setiap tanggal 5 dan pembayaran dimulai awal bulan Juli 2020. Tanggal 16 jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada hutang bank sebesar 50 juta, kas pada debit dan hutang bank di sebelah kredit. Tanggal 18 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Tanggal 18 itu jurnal umum yang terjadi kas pada piutang usaha sebesar 280.000 rupiah.
kas di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah kredit. Lanjut tanggal 19 Juni menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Tanggal 19 jurnal umumnya kas pada piutang usaha sebesar Rp140.000 kas pada debit dan piutang usaha pada kredit. Tanggal 21 lanjut membeli perlengkapan Tailor benang jahit benang obras sebesar 1 juta secara tunai. Jurnal umumnya yaitu perlengkapan pada kas sebesar Rp1 juta, perlengkapan pada debit dan kas pada kredit. Tanggal 21 membeli perlengkapan Tailor benang. Tanggal 18 tanggal 22 Juni yaitu menerima atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong, yaitu jurnal umumnya kas pada piutang usaha sebesar Rp3.235.000. Lanjut pada tanggal 24 membayar gaji 3 karyawan senilai Rp3.250.000 per tunai. Di sini ada 3 gaji karyawan, jadi tanggal 24 jurnal umum yang terjadi yaitu beban gaji pada kas sebesar Rp9.750.000. Beban gaji di debit dan kas di sebelah kredit. Tanggal 26 menerima jasa Tailor antara lain yaitu baju wanita dengan tanpa furing 6 potong kredit, baju wanita furing 6 potong secara kredit, baju pria tanpa furing 5 potong secara tunai, baju pria dengan furing 5 potong secara tunai, celana pria 5 potong secara tunai, permak baju pria dan wanita 5 potong secara tunai, harganya itu Rp50.000. Jadi di sini jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada debit Rp2.275.000, piutang usaha debit Rp2.100.000 dan pendapatan jasa di sebelah kredit Rp4.375.000. Lanjut pada tanggal 27 Juni mengambil uang untuk keperluan pribadi senilai Rp1.250.000. Jadi jurnal umumnya priv pada kas Rp1.250.000. Di sini priv pada debit di debit dan kas di kredit. Lanjut pada tanggal 28 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Untuk jurnal umumnya yaitu kas pada piutang usaha sebesar Rp380.000 kas di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah kredit. Lanjut tanggal 30 Juni membeli AC LG 1,5 PK 2 unit, masing-masing unitnya itu Rp3.350.000 secara tunai untuk ruang kegiatan operasional. Dan di sini peralatan pada kas sebesar Rp6.700.000, peralatan di sebelah debit dan kas di sebelah kredit karena berkurang, dan mendapatkan saldo balance-nya yaitu Rp140.875.000. Lanjut ke buku besar Craftsman Tailor. Yang pertama itu ada kas dengan nomor akun 111. Di sini saldo akhir dari bulan Mei, dan di sini jadi saldo akhir yaitu sebesar Rp180.735.000. Tanggal 4 mengalami penurunan karena pembelian perlengkapan yaitu sebesar Rp1.100.000 dan mendapatkan saldo Rp179.635.000. Tanggal 5 menerima pelunasan piutang sebesar Rp200.000 dan saldonya bertambah Rp179.835.000. Tanggal 5 pendapatan jasa Rp2.170.000 dan mengalami kenaikan saldo yaitu Rp182.005.000. Nah, di sini sampai tanggal 30.000 yaitu pembelian peralatan yaitu mengurangi saldo sebesar Rp6.700.000 dan mendapatkan saldo akhir yaitu Rp220.770.000. Untuk piutang usaha dan akun-akun setelahnya,
piutang usaha di sini saldo akhirnya yaitu Rp2.860.000. Perlengkapan saldo akhirnya 2.600.000. Sewa dibayar di muka Rp59.500.000. Pengisian piutang ada 13.800. Piutang sewa ada 54 juta. Pendapatan ada 22.600.000. Peralatan ada 22.600.000. Akumulasi penyusunan peralatan ada 441.668. Hutang bank ada 50 juta. Modal 189.329.532. Prive saldonya 1.250.000. Pendapatan jasa saldonya 13.145.000. Pendapatan sewa yaitu 123 juta. Beban utilitas 1.600.000. Beban gaji 9.750.000. Lanjut ke neraca saldo dari Craftsman Tailor, di mana kita memindahkan saldo-saldo akhir ke dalam neraca saldo ini, seperti kas pada debit Rp220.770.000, piutang usaha debit Rp2.860.000, perlengkapan debit Rp2.600.000, sewa dibayar di muka debit Rp59.500.000, penyisian piutang kredit Rp13.800.000, peralatan piutang sewa 54 juta, akumulasi penyusunan peralatan 22.600.000, utang bank 50 juta, modal 188.329.532, privo 1.250.000, pendapatan jasa kredit 13.145.000, pendapatan sewa 123 juta, pendapatan beban utilitas debit 1.600.000, beban gaji debit 9.750.000, dan mendapatkan saldo balance-nya yaitu 3.374.930.000. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Di sini informasi data per 30 Juni 2020 yaitu perlengkapan tersisa senilai 900. 2. Penyusutan mesin jahit, mesin obrat, dan AC dengan estimasi umur ekonomis sebesar 6 tahun. Sewa yang telah jatuh tempo senilai 9.750.000. Sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Penyisian piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang. Di sini yang pertama jurnal penyesuaian yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 1.700.000 karena yang telah menjadi beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Selanjutnya ada beban penyusunan peralatan sebesar 313.889 di sebelah debit dan akumulasi penyusunan peralatan 313.889 di sebelah kredit. Selanjutnya ada beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.750.000. Selanjutnya ada pendapatan sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 66 juta. Dan yang terakhir beban kerugian piutang yaitu 35.750.000. Lanjut kita ke neraca lajur dari Craftsman Tailor. Jadi di neraca saldo ada 5 kolom: neraca saldo, ayat jumlah penyesuaian, neraca saldo telah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Jadi neraca saldo kita pindahkan dari neraca saldo yang telah kita buat tadi dan mendapatkan saldo akhirnya 374.930.000. Untuk ayat jumlah penyesuaiannya kita pindahkan dari AJP yang kita buat untuk menyesuaikan saldo dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan ini telah mengalami penyesuaian dan mendapatkan saldo balance-nya yaitu 375.279.639. Lalu ke laba rugi, di sini yang termasuk ke dalam kolom akun laba rugi yaitu ada pendapatan dan beban. Di sini pendapatan jasa sebesar 13.145.000, pendapatan sewa 57 juta, beban utilitas 1.600.000, beban gaji 9.750.000,
beban perlengkapan 1.700.000, beban penyusutan peralatan 313.889, beban sewa 1.750.000, beban piutang 35.750, dan mendapatkan selisih atau saldo dari selisih pendapatan dikurangi beban di sini yaitu 54.995.361. Lanjut ke neraca. Neraca itu dengan saldo perbandingannya yaitu atau saldo selisih 54.995.361. Nah, di sini Craftsman-Tailor mengalami atau mendapatkan laba. Lanjut ke laporan laba rugi dari Craftsman-Tailor. Di sini pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional. Di sini ada pendapatan jasa sebesar 13.145.000, pendapatan sewa 57 juta. Nah, kita tambahkan keduanya yaitu menjadi 70.145.000 rupiah. Untuk beban operasionalnya ada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa, beban piutang, dan mendapatkan saldonya yaitu 15.149.639. Di sini pendapatan kita kurangi dengan beban operasional dan mendapatkan laba operasional yaitu 54.995.361. Lanjut ke laporan perubahan ekuitas pada Craftsman-Tailor. Modal 1 Juninya itu 188.329.532. Di sini mendapatkan laba bersih 54.995.361, tapi dikurangi dengan prive atau pengambilan uang pribadi yaitu sebesar 1.250.000. Di sini mendapatkan modal akhir atau penambahan modalnya sebesar yaitu saldo akhirnya 222.007.489.839. Lanjut ke Craftsman-Tailor di bagian neraca, yaitu aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Di sini yang termasuk aset ada aset lancar, kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, piutang sewa, sewa diterima di muka, dan penyisian piutang. Total asetnya ada 270.230.450.000 dan ditambah dengan aset tidak lancar yang termasuk aset tidak lancar ini yaitu peralatan dan akumulasi peralatan ini mengurangi dari peralatan itu sendiri dan mendapatkan saldo total keseluruhan asetnya yaitu 292.074.893. Nah, di sini ada akun hutang bank yaitu sebesar 50 juta di sebelah kewajiban dan ekuitas. Hutang banknya 50 juta dan modal akhirnya 242.074.893 dan mendapatkan total kewajiban dan ekuitas yaitu 292.074.839 dan di sini balance. Lanjut ke jurnal penutup dari Craftsman-Tailor pada bulan Juni. Di sini ada pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar 70.145.000. Ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa, dan beban piutang sebesar 15.149.639. Lanjut ada ikhtisar laba rugi pada modal yaitu 54.995.361. Lanjut ada modal pada prive sebesar 1.250.000. Lanjut ada neraca saldo setelah penutupan dari Craftsman-Tailor. Di sini yang pertama ada kas debit 220.770.000 rupiah, piutang usaha 2.860.000, perlengkapan 900.000, sewa dibayar di muka debit 57.750.000 rupiah, sewa diterima di muka kredit 66 juta,
Penyisihan piutang kredit 49.550.000, piutang sewa 54 juta, peralatan 22.600.000, akumulasi penyusutan peralatan 755.557, dan hutang bank 50 juta dan modal 242.074.893 dan mendapatkan total balance-nya yaitu 358.880.000 rupiah. Untuk guna pembaik dari cash mental di bulan Juni yaitu sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 60 juta rupiah. Baiklah, sekian dari siklus perusahaan jasa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.